Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali itu hitung-hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Waktu buat Gibran di debat Cawapres yang kedua. Ketika Gibran Raka Buming Raka menabuh genderang perang di debat Cawapres pertama dengan istilah-istilah singkatan yang bersifat technicality dan tidak pada substantif. Apakah hal ini bakal menjadi bumerang bagi Gibran di debat Cawapres yang kedua nanti? Apakah paslon Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bakal membalas dengan istilah-istilah yang juga akan sulit dimengerti oleh Gibran Raka Buming Raka? Mengingat di debat pertama Muhaimin Iskandar dipermalukan oleh Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Begitu juga dengan paslon Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Akankah beliau terbawa arus? Akankah beliau akan skakmit Gibran? Atau akan tetap sebagai seorang negarawan yang disepuhkan? Atau akan memaklumi Gibran yang mungkin dipandang masih belum cukup dewasa dalam kancah komunikasi politik, sehingga ia tetap akan mengayomi para juniornya? Pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak? Nah, itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Dan rasio atau tax rasio pajak kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82%.
dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa, selesai. Karena kita tahu dan bisa menilai kalau Bapak Mahfud MD bukanlah lawan main dari Muhaimin atau Gibran dalam komunikasi dan percaturan politik. Kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Lah ini Anda mentargetkan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agar kurang cepat selesai. Walau kita berada dalam era demokrasi dan modernisasi, calon manakah yang mengerti tentang akhlak dan etika? Dan calon manakah yang patut kita jadikan imam atau sesepuh di negeri ini? Karena apabila Allah meridhoi, salah satu dari mereka bakal menjadi pemimpin bangsa yang dalam masanya akan menjadi imam bagi rakyatnya. Wahai para pemimpin bangsa, ingatlah akan sabda Nabi, Al-imamu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap imam itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Wahai para calon pemimpin bangsa, ingatlah kalau satu saat nanti rakyatmu akan menagih janji atas apa yang telah engkau janjikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Mahfud, waktu Anda. Ya, memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat agar merata. Lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya, Cak Imin. Selesai.